Mengapa Al-Quran dan Sunnah? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah kata yang biasa kita dengar diulang-ulang oleh para penyeru kebaikan. Namun, mengapa kita harus kembali kepada keduanya? Kita kembali kepada keduanya karena keduanya adalah wahyu. Tentang keberadaan Al-Quran sebagai wahyu, Allah berfirman, Al-Quran ini telah diwahyukan kepadaku, Muhammad. Surat Al-An'am 19. Tentang keberadaan sunnah sebagai wahyu, Allah berfirman, dan tiada ia, Muhammad, berkata dari hawa nafsunya. Apa yang dinyatakannya itu tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Surat An-Naim 34. Mengapa kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Karena kita semua adalah makhluk ciptaan. Maka kita semua butuh bimbingan Sang Maha Pencipta. Imam Ibnu Taimiyah berkata, keberadaan risalah, wahyu, adalah hal mendasar yang menjadi kebutuhan utama seluruh hamba. Kebutuhannya terhadap risalah ini melebihi kebutuhannya terhadap seluruh hajatnya yang lain. Risalah ini adalah ruhnya alam, cahaya dan kehidupannya. Maka kebahagiaan apakah yang akan didapatkan oleh alam ini jika ia kehilangan ruh, cahaya dan kehidupannya? Dunia ini adalah gelap dan terlaknat hingga terbitnya mentari wahyu. Demikianlah seorang hamba, selama mentari risalah belum terbit menerangi hatinya, ruh dan kehidupan risalah belum menyelusup ke dalam relung hatinya, maka selama itu, ia akan tetap berada dalam kegelapan, selama itu, ia bagaikan mayat berjalan. Allah berfirman, dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Surat Al-An'am 122. Majmu' Al-Fata'awa 1993. Mengapa Al-Quran dan Sunnah? Karena kebutuhan seorang muslim terhadap wahyu adalah hal pokok yang paling mendasar, sebagaimana telah diuraikan. Sedangkan wahyu tidak didapatkan langsung oleh manusia dari Allah dan tidak pula dari Jibril. Rasulullah yang menyampaikannya kepada mereka. Olehnya, seorang muslim wajib meyakini seluruh yang bersumber dari Rasulullah, Al-Quran ataupun Sunnah. Sebagaimana wajib bagi mereka untuk yakin bahwa seluruh yang valid berasal dari Rasulullah adalah baik dan benar. Mengapa Al-Quran dan Sunnah? Karena pada keduanya terdapat jawaban dari seluruh masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia dan akhirat. Imam Syafi'i berkata, tidak satupun masalah yang melingkupi hamba melainkan di dalam Al-Quran terdapat dalil yang memberi petunjuk dan jawaban. Adakah keraguan? Setelah mengetahui mengapa Al-Quran dan Sunnah, adakah kita masih ragu? Tidak, karena Allah sendiri telah menjamin validitas Al-Quran. Tidak, karena Rasulullah telah mengabari bahwa agama ini akan senantiasa terjaga di setiap zaman oleh orang-orang terpercaya. Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Surat Al-Hijr 9. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu agama ini akan diemban oleh orang-orang terpercaya dan berintegritas di setiap zamannya. Mereka akan melenyapkan penyimpangan kelompok yang berlebihan, upaya licik penganut kebatilan untuk melenyapkan syariat dan penyesatan orang-orang bodoh. Olehnya, seorang mukmin wajib menjadikan wahyu sebagai tolak ukur kebenaran. Ketika mereka berselisih dalam sebuah urusan, maka wajib mengembalikannya kepada wahyu. Allah berfirman, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, Sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa 59. Dan jika telah tetap putusan Allah dan Rasul-Nya, maka tidak boleh bagi seorang mukmin mengambil pendapat lain yang menyelisihinya. Allah berfirman, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. Surat Al-Ahzab 36. Olehnya, hendaklah setiap muslim berusaha untuk kembali lebih dekat kepada Al-Quran dan kepada sunnah yang merupakan penegasan, penjelasan dan penjabaran Al-Quran. Hendaknya setiap muslim kembali kepada wahyu. Dan agar lebih dekat dengan Al-Quran, maka tidak cukup dengan membaca dan menghafalnya, meski keduanya adalah ibadah yang sangat dianjurkan dan bermanfaat. Namun lebih dari itu, hendaknya seorang muslim juga memiliki perhatian yang besar untuk mempelajari hikmah dan kandungannya. Allah berfirman, maka apakah mereka tidak memperhatikan dan mempelajari Al-Quran ataukah hati mereka telah terkunci? Surat Muhammad 24. Dan jangan sekalipun seorang berasumsi bahwa memahami Al-Quran itu adalah susah. Tidak demikian, bahkan memahami perkataan Allah itu jauh lebih mudah dari memahami perkataan siapapun makhluk di muka bumi ini. Hal demikian karena kesempurnaan Allah sebagai pemilik perkataan itu, kesempurnaan penjelasan dan petunjuknya, serta sempurnanya kemudahan yang diberikannya kepada hamba untuk membaca, menghafal dan mempelajari firman-Nya itu. Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Surat Al-Qamar 17. Semoga kita termasuk ke dalam golongan yang mau dan tergerak untuk mengambil pelajaran dari wahyu Allah.